Assalamualaikum. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok pada setiap paragraf di teks tersebut. Ya, ide pokok atau gagasan pokok ini sudah pernah kita pelajari di semester 1, teman-teman. Masih ingat kan ya? Ya, ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Sebelum kita lanjut ke cara menggali informasi dari teks non-fiksi, saya akan membahas tentang teks non-fiksi terlebih dahulu. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan fakta dan realita dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung beragam informasi. Jadi, teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kejadian di kehidupan nyata. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kita sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita membaca secara intensif. Maksudnya, membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Yang kedua, setelah kita membaca teks secara keseluruhan, kita tentukan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Lalu, yang terakhir adalah mencatat kembali hal-hal penting atau meringkas teks. Kini kita lanjut ke contoh menggali informasi dari teks non-fiksi. Akan disajikan sebuah teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Kita baca bersama-sama ya. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau sekitar hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa
atau 1,2% penduduk Indonesia. Setelah membaca teks dengan seksama, tugas kita selanjutnya adalah mencari gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Sedangkan pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah hasil sensus BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Itu adalah kedua gagasan pokok dari dua paragraf yang ada di dalam teks. Namun, kita perlu untuk menambahkan informasi penting yang ada di dalam teks. Informasi pentingnya adalah suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Lalu, informasi selanjutnya adalah suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya sekitar 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan kalimat-kalimat yang sudah kita garis bawahi tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa informasi yang kita dapatkan dari teks tersebut adalah yang pertama, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Jadi yang kita garis bawahi tadi itu kita gabung menjadi satu paragraf. Nah, itulah yang bisa informasi yang kita gali dari suatu teks dengan judul suku bangsa di Indonesia. Setelah diberikan penjelasan ini, diharapkan kalian bisa menggali informasi dari suatu teks lainnya. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.